Kali ini kita akan bahas Giselle Anastasia atau Giselle. Ini menarik banget nih Giselle, karena belum lama ini rame lagi. Mbak Di, dia diomongin gara-gara itu dia pakai baju yang seksi itu loh. Oh iya. Seksi waktu liburan di Bali di rumahnya Jessica Iskandar. Terus di depan Giselle itu ada suaminya Jessica, Vincent. Itu dia. Orang netizen tuh sampai bilang itu kayaknya lagi godain Vincent deh gitu. Karena emang gayanya itu kayak centil-centil gitu ya si Giselle ini. Nah ini menarik banget nih untuk dibahas berikutnya untuk jadi materi pembahasan episode sekarang nih. Oke. Mbak Di gimana sih? Coba kita langsung aja deh Mbak Di biar menjelaskan. Iya guys, gini. Kita semua juga lihat ya gitu ya. Itu sebenarnya sih itu video lawas gitu loh, udah lama yang di-up lagi gitu loh. Nggak tau lah, mungkin masuknya iseng-iseng aja, ternyata diresponnya seperti itu gitu loh. Ya kasihan juga sih sama Giselle ya gitu ya. Sampai nangis loh dia. Iya lo, tega banget sih lo. Aduh ini netizen Indonesia nih emang luar biasa banget loh gitu loh Mas Tom. Mereka tuh ya ampun itu tuh lincah banget gitu loh, langsung aja tuh menghujat si Giselle. Ya ini kan soal sudut pandang aja gitu. Ada yang ngeliat biasa aja. Emang kenapa? Itu di Bali kan? Kan kita tahu Bali itu kota turis. Ya, jangankan yang baju yang model kayak Giselle, yang cuman udahlah gitu lah ya, udah nggak usah diomongin, kalian pasti udah tahu lah. Jempol netizen kita kan udah jempol racing semua. Itu juga langsung racing aja nih gitu loh. Kalau racingnya bagus sih, enak lah. Tapi ini kesian loh, nggak pada kasihan tuh Giselle sampai nangis kayak gitu loh. Bahwa dia, pokoknya ya gitulah gitu loh, yang dibilang pengen menggoda Vincent ya, mau menggoda Vincent lah yang katanya apa nih rambutnya dikibas, coba tuh kayak apa gitunya, sampai salfok gitu loh, sampai ya ampun, kesian nggak sih lu Mas Tom gitu loh ya, kasih. Apalagi dia kan single ya. Iya iyalah, jadi janganlah ya, kasihan dong. Jadi serba salah kan. Nah dia juga posisinya tuh. Tapi Giselle udah klarifikasi juga loh gitu loh. Dia udah bilang bahwa nggak ada maksud apa-apa gitu loh. Maksudnya tuh ya mereka tuh berteman. Gua tuh enggak lah, aku nggak goda-goda, maksud goda enggak gitu loh. Jangan gitulah gitu, itu kalian salah paham gitu. Terus Jessica yang punya suami itu juga mengklarifikasi mereka tuh berteman ya, berteman. Suasana di Bali emang seperti itu guys. Jadi kalau hal-hal seperti itu sebenarnya nggak masalah di Bali itu gitu loh. Mereka berteman dan nggak ada maksud-maksud apa-apa kok gitu loh. Sebenarnya hanya itu aja gitu. Tapi ya gara-gara itu Giselle yang maksudnya Giselle kan main film terus kan ya, banyak loh filmnya dia gitu. Ya jadi akhirnya kesorot. Terus ada juga loh yang julid-julid loh, yang mungkin masa lalu Giselle ya. Kan semua orang punya masa lalu guys, kasihan loh. Kan buktinya juga sekarang baik-baik aja gitu loh. Nanti ini loh kalau sampai apa namanya ngebully Giselle, nanti endorse-nya nambah banyak. Makin kaya dia. Giselle tuh ada ya, kita buka di dia punya ini ya, Instagram dia ya. Instagramnya itu endorse dulu. Nah sekarang itu ya makin, tapi nggak apa-apa dong, ya dong. Itu berarti rezekinya Giselle. Di satu sisi dia dihujat, tapi di sisi lain endorse-nya rezeki cuannya makin banyak gitu loh, gitu ya, kayak gitulah. Jangan ya guys ya. Gitu. Apalagi IG-nya followernya 20 jutaan ya kalau salah ya. Makanya cuan berapa tuh? Waduh, keren banget. Gimana Mbak Di? Jadi intinya ya udahlah gitu loh ya. Itu maksudnya kita merespon juga gitu loh, bahwa ini ada loh yang kasus kayak gini, yang Giselle juga udah mengklarifikasi, Jessica yang punya suami yang dibilang suaminya digoda juga sudah klarifikasi, jadi selesai ya guys. Jadi kalau Giselle ya gitu-gitu ya udah gitu loh, janganlah gitu, kasihan lah kalian ini gitu. Nah, kita menariknya ini kita bahas soal Sio dan Feng Shui-nya Giselle ya, lebih menarik ke sana ya. Betul, karena gini, di antara hujatan-hujatan ada juga loh yang nyinggung-nyinggung. Giselle ngomong-ngomong kok
lama banget jomblonya gitu loh. Lama banget dia jomblonya. Bener tuh. Karena kalau dulu tuh ngepot tuh ya, ngepot. Lepas dari gading langsung ada biji. Abis itu ada ini gitu loh. Jadi cepet. Nah, setelah dia sama siapa yang terakhir pacarnya itu ya? Reno ya, Reno apa siapa tuh ya Reno ya? Saya lupa juga tuh. Jadi itu masih sama itu beredar gitu, makanya cowoknya shock gitu loh. Lagi hot-hotnya pacaran, ya sama cowok lain itu gitu loh. Udah lama gitu. Dan sejak itu ya biasa-biasa aja lah. Tapi ya terus lah gitu ya, image yang seperti itunya ada, tapi ya udah gitu ya gitu. Nah, yang ini sejak dia sama Rino itu dia tuh lama, maksudnya nggak ada cowoknya. Oh gitu ya. Rino Sudarjo, wah pengusaha tuh ya gitu ya. Oh, Rino Sudarjo, betul. Anak konglomerat Sutikno Sudarjo. Nah, itu kan mereka tuh pacarnya sih sebenarnya cuma sebentar loh, cuma beberapa bulan, terus ya mungkin diantara itu ada yang nggak cocok, terus akhirnya mereka pisah jalan masing-masing. Tapi lucunya lo ya, gue bingung loh siapa yang mutusin ini sebenarnya gitu loh, si Rino yang mutusin Gisel atau Gisel mutusin, itu kan belum nggak keungkap juga gitu loh. Hanya Rino itu waktu itu bikin klarifikasinya, kita udah nggak sama-sama gitu, udah beda jalan, tapi dia nggak mengungkap apa sih inti masalahnya mereka tuh bubarnya itu tuh nggak ada gitu loh, nggak ada. Apakah dia masa lalunya Gisel? Nah cuman kan yang jadi sorotan gini, dia tuh menderita banget gitu loh Rino itu loh. Waktu pisah ya, makanya gue bingung. Loh, dia menderita ya? Dia tuh menderita banget sampai dia tuh konon dia tuh waktu baru putus sama Gisel tuh nggak keluar rumah loh. Mau gimana tuh? Nggak keluar, dia cinta banget ya masih Gisel gitu ya. Dia sampai nggak keluar rumah, terus ya pokoknya kayak nggak bisa move on. Kan berarti kan dia cinta banget ya. Lah ini masalahnya apa sih? Apa gitu? Karena keluarganya? Iya nggak tahu juga gitu. Apa masalahnya sampai bubar seperti itu? Emang dalam percintaan memang cowok kan yang paling sakit kan? Enggak lah, ya enggak loh. Benar. Ya tergantung aja lah siapa yang lebih cinta itu pasti sakit hati gitu loh. Karena kalau kita ngeliat Gisel, ya kayaknya happy aja tuh dia. Tapi kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu karena kan ada orang juga yang bisa gitu loh. Panggung depan, panggung belakang tuh lain. Tapi kalau Rino ini kita jadi ngomongin Rino ya. Itu durasinya nambah panjang, nggak apa-apa lah. Maksudnya kasus karena ini pacar terakhir Gisel yang resmi yang kita tahu ya. Ini pacar terakhir Gisel gitu. Yang resmi ya, yang resmi maksudnya terpublikasi, bukan yang CLBK enggak yang gitu. Yang ya. dipublikasi, yang mereka sama-sama kita semua tahu dan mereka pisah juga dipublikasi gitu loh sama si Rino ini. Terus penderitaan dia ditinggalin Gisel itu juga dia ngomong gitu sampai kita yang banyak tuh yang cewek-cewek ya ampun itu kesian banget gitu, kenapa sih gitu ini masalahnya apa aja kalau orang penasaran mungkin gitu loh. Punya pacar tidak resminya mungkin siapa Gisel? Ya kita nggak tahu deh, katanya denger-denger dia CLBK lagi tuh sama cowoknya yang dulu katanya. Yang mana? Badi? Iya sama si Bijil katanya. Tapi habis itu kan ya biasa netizen Indonesia tuh, mereka tuh punya intel loh, gue bingung ya, mereka tahu aja loh. Iya CLBK gini habis itu hilang gitu loh, cerita itu hilang. Jadi kalau kita ngomongin panjang loh ini, kalau kita ngomongin Gisel nih kisah asmaranya gitu loh. Sebelum kita masuk ke Gisel lagi berburu suami enggak ya gitu ya. Berburu suami. Iyalah karena udah kelamaan. Itu ngehook banget ya. Karena udah kelamaan 2 tahunan loh. Karena dia putus sama si Rino itu Februari 2023. Lama kan? Lama banget. Iya, 2023 ini sekarang Februari tapi 2025. Itu 2 tahun ya. Benar-benar jomblo atau ada memang udah punya pacar? Gisel. Kalau ngakunya si Gisel ini jomblo. Jomblo ya. Gua terus kan ditanya ini, media nanya, "Lo kok jomblonya lama amat?" Karena dulu Gisel itu pernah ngomong bahwa dia tuh nggak tahan jomblo. Paling tahan 1 bulan. Gila. Jadi kalau 1 bulan aja jomblo tuh udah lama buat dia karena
Karena begini, itu juga dikonfirmasi sama Master Feng Shui Gunadili. Gunadili ini ngomong gini, Giselle itu dia tuh punya bintang playboy. Bintang playboy ternyata bukan cuma laki-laki. Istilah bintang playboy itu nggak kayak Ariel ya? Nggak cuma Ariel maksudnya? Nggak cuma Ariel. Ariel juga ada loh, bintang playboynya ada. Nah, bintang playboynya Giselle itu bukan cuma satu. Kalau bintang playboynya cuma satu, itu dia tuh setia. Artinya sama cowok itu ya langgeng lama gitu kalau berhubungan. Tapi kalau bintang playboynya lebih dari satu, itu ada aja masalahnya ya. Ya mereka gampang putus atau ribut-ribut terus akhirnya putus gitu. Agak-agak struggle lah hubungan asmara tuh struggle gitu loh. Itu kata Master Gunadili gitu loh. Nah, si Giselle ini termasuk bintang playboynya 2. Tapi ntar ya, kita kalau masuk ke Feng Shui-nya ntar ya, gitu ya, kita ngomongin. Tapi kalau kita ngomongin sekarang, dia itu jomblo. Itu yang akunya sih gitu ya. Setidak-tidaknya yang terekspos dan tidak terdeteksi sama kalian-kalian nih, yang bahwa Juliders itu nggak ada, kita nggak tahu. Mungkin dia karena tahu nih lu orang nih selalu ngintipin ya, dia mungkin sebenarnya kita juga nggak tahu. Pokoknya yang terekspos sekarang adalah 2 tahun jomblo. Nah, Giselle waktu dulu gitu ya pernah ngomong dia nggak tahan jomblo. Nah sekarang kok tahan dia. Terus apa kata Giselle? Giselle bilang gini, saya seneng ya, ternyata enak juga jomblo. Kok enak? Enaknya kenapa ya? Karena dia tuh bebas berekspresi, dia mau kemana, mau melakukan apa, tidak ada juga yang menahan-nahan atau melarang-larang. Dan dia nggak kesepian loh, kan ada jomblo-jomblo tuh yang kesepian, kayaknya gimana gitu, merana enggak dia atau mungkin itu gara-gara ini kali, karena kan sama Gading Martin sama ex-nya masih deket-deket aja sampai gitu, keluar negeri juga bisa aja gitu ya, bisa aja gitu. Tapi dia bilang gini, loh kok ya enggak, aku tuh nggak kesepian. Kenapa? Karena satu, ada Gempi dia jadi ngurusin Gempi, dia sangat terhibur lah, apalagi anaknya makin tumbuh besar dan banyak lah yang dia bimbing untuk itu aja udah sibuk. Kedua adalah soal pekerjaannya, dia sibuk main film. Coba silakan di scroll, dia main film apa aja, banyak. Nah itu satu, film ya. Kedua, nyanyi, orderan nyanyi banyak gitu, silakan aja dicek gitu loh. Terus belum endorse-nya. Jadi ini dia super sibuk. Nah, kalau dia punya pacar belum tentu juga, pasti ya. Kan masa iya kan pasti cowok minta masa waktu sama-samanya kapan gitu. Buat ngedate ya. Nah, dia menikmati ini, makanya ketika ditanya, Giselle, jadi kira-kira kapan, maksudnya punya nggak target menikah lagi kapan gitu? Nggak ada lah, ngapain ngomongin target pacar aja nggak punya? Bener dong. Ngapain juga ngomong ribut? Emang dia perkawinan pertama kan enggak gitu loh. Ngapain ributin itu target kapan menikah? Apa orang sekarang aja pacar nggak ada gitu, nggak kepengen nyari pacar. Ya mengalir aja. Kalau dia sekarang ini. Artinya gini loh, Giselle bertambah usia, sekarang umurnya berapa ya? 34-an ya. Bertambah usia, dia udah semakin wise. Terus juga, ada satu yang penting juga, adalah dia bilang dia sekarang milih. Jadi dia selektif, artinya dia mungkin mempertimbangkan banyak hal untuk kalau dulu mungkin karena dia masih muda gitu ya, maksudnya bergelora gitu. Jadi kalau ada ini dia suka udah. Tapi sekarang walaupun suka belum tentu juga gitu loh. Jadi dia mikirin ini, mikirin itunya, jadi gitulah. Jadi itu ada, kalian scroll aja bahwa saya sekarang lebih selektif lah kalau mungkin itu juga ya yang membuat dia akhirnya lama gitu loh, jadi gitu ya, itu kalau soal jodohnya. Nah dia udah ngomong kan ya tadi. Terus ada juga nih netizen nanya, kok nggak kan tadi kan ngomong kan, ya jelas aja kali dia nggak merasa kesepian karena kan dia masih sama Gading, sangat marit. Mereka bertiga lah, seolah-olah keluarga, bukan seolah-olah keluarga bahagia gitu loh, ya gitu ya. Akhirnya pasangan yang bahagia gitu. Sama anak bertiga lah mereka ya, kemana-mana sampai ke luar negeri, ya itu juga mungkin jadi hiburan.
Tapi Gisel ngomongnya kalau nggak salah ya, dia tuh ya sejauh ini masih sebatas teman aja. Yang atau ya itu Gisel itu Gisel karena Gading sendiri katanya udah punya cewek juga gitu, udah punya cewek, udah punya cewek gitu loh. Jadi mereka tuh udah jadi kayak kakak adik karena mereka kan memang usianya cukup jauh loh, jauh loh. Gisel itu kan lahir tahun 1990. Nah, Gading itu 1982, jadi mereka tuh span-nya tuh 8 tahun. Jadi Gading itu makanya Gading kelihatannya lebih dewasa kan ya. Kalau si Gisel masih kecicilan, kalau Gading enggak gitu, itu juga gitu. Jadi sejauh ini kan kita nggak tahu, Nus ya, masa depan mereka mana tahu ya. Kalau yang di atas mau mereka rujuk ya bisa aja. Ya mungkin lama-lama Gisel akhirnya ada rasa cinta sama Gading. Kan dulu kan katanya cerainya kan itu karena ternyata Gisel tuh ternyata kayak terpaksa gitu loh nikah sama Gading. Gitu makanya. Ya iyalah kan, tahu ya. Kan itu udah biasa ya. Apa sih? Kan ada tuh bahasa Jawanya apa sih ya? Kalau misalnya yang sering sama-sama, sering ini, terus akhirnya tumbuh benih-benih cintaan, kan ada bahasa Jawa apa sih? Iya. Lu kan orang Jawa tuh. Apa sih? Apa ya? saya taunya si Stockholm Syndrome. Jadi kalau diculik tuh sama penculik cewek lama-lama jatuh cinta sama penculiknya. Tapi ada tuh bahasa Jawanya tuh. Nah, kalian netizen tulis aja di komen ya. Apa sih bahasa Jawanya? Maksudnya yang kalau sering-sering bersama itu tuh fotonya ada ini apa tumbuh rasa cinta itu kalian tulis ya. Laku-melaku apa sih? Enggak, gue tuh lupa inget gitu loh, sempet gitu loh, sempet tahu gitu loh yang soal gitu. Nah, jadi gitu ya guys, dia sejauh ini tidak ada target nikah, ya mengalir aja lah gitu loh. Sekarang dia konsentrasinya, fokusnya itu pada pekerjaannya, pada anaknya, Gempi gitu loh. Terus dengan banyak aktivitas, jadi dia nggak ada masalah gitu loh. Nah dia kemarin tuh apa ya? Oh, Normal Woman yang dia main di itu filmnya yang terakhir itu Normal Woman, salah satunya lah gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau diomongin bahwa ya mungkin kita ngelihat ya udah ada perubahan dari yang dulu cuma 1 bulan, paling lama 1 bulan lah jomblo. Wah, gue juga kaget juga. Hebat banget ini, paling lama 1 bulan. Abis itu karena gini, Gisel ini karena dia punya tadi kita nyinggung nggak keterusan tuh, karena dia punya bintang Playboy. Dua bintang Playboy, itu dia dikelilingi sama cowok. Jadi banyak banget cowok-cowok yang siapa sih yang nggak sama Gisel ya? Cowok normal. Banyak yang demen. Seksi, cantik, terus smart gitu loh, terus orangnya ramah, pokoknya ceria lah gitu loh, Gisel ini. Jadi banyak cowoknya gitu loh. Itulah karena dia punya bintang Playboy itulah. Dia gampang dapet cowok kalau dia mau. Nah kan dia udah ngomong ya bahwa dia selektif, artinya dia udah mau nyadar udahlah gitu loh. Udah ya itu kan waktu masih muda-muda gitu loh ya, yang nggak tahu apa-apa gitu. Bilang nggak tahu apa-apa. Nah sekarang kita tanya Master Feng Shui gimana? Iya kan? Kita udah ngomong dulu nih. Menarik ini. Kita tanya deh Master Feng Shui karena dia Master Feng Shui yang tahu gitu loh, yang baca basi itu BAZI itu adalah tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Nah dari situ akan terbaca, kelihatan rasionya gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat ya, Gisel itu lahirnya 16 November 1990. Jadi dia punya sio itu ayam logam, babi air, sama kuda gitu loh. Nah itu bagus gitu loh, untuk apalagi untuk tahun-tahun ular kita ya, ular kayu tahun 2025 itu bagus. Untuk karir, untuk pekerjaannya, untuk aktivitas dia, terus untuk dia kan berkecimpung di dunia entertain ya, untuk film juga, itu bagus untuk Gisel karena ada api, ada unsur. Jadi Gisel ini katanya Master Gunadi, dia bagus bekerja di
pekerjaan-pekerjaan yang berunsur api. Oh, apa maksudnya? Berunsur panas. Iya, kalau api kan nggak kita bilang panas gitu loh. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan di unsur api, entertainment ini udah termasuk tuh gitu loh ya. Makanya dia kan cocok ya. Filmnya banyak loh, filmnya dia Gisel. Oh iya. Terus iya, endorse-nya jalan. Wah kenceng lah gitu loh. Iya. Terus ditambahin lagi yang lain-lain lah gitu ya. Nyanyinya jalan. Iya. Nah, terus jadi dia bilang gini, nah tetapi kalau Gisel karirnya oke, fine aja gitu sampai beberapa tahun ke depan masih oke. Justru yang bermasalah tanda kutip adalah jodoh pasangannya. Jadi yang kelihatannya bahwa Gisel itu kayaknya bukannya dia gampang nyari jodoh, bukannya banyak yang mau. Iya bener, Gisel tuh dikelilingi cowok-cowok banyak. Tetapi itulah bintangnya dia. Jadi dia ini, jadi gini nih, Mas Gunardi bilang gini, saya lihat loh ada bintang jodoh di Gisel. Artinya dia ada nih cowok-cowok yang mau. Tapi ketika cowok ini mau serius sama dia, itu langsung bintang itu berubah jadi temen gitu loh. Itu, jadi itu dulu kasusnya siapa ya yang pernah dilihat? Ayu Ting Ting ya gitu. Jadi kalau kita udah ya guys, kalian udah lihat belum? Udah dengerin belum tuh ya yang Ayu Ting Ting, judulnya Ayu Ting Ting 2 kali mau menikah tidak jadi, apakah diguna-guna gitu ya, gitu. Itu judulnya, kalian lihat deh. Di situ ada ulasan tentang Ayu Ting Ting yang punya bintang jodoh, tapi ketika ada cowok yang mau deketin dia, mau serius sama dia, itu langsung berubah. Ayu Ting Ting kayak gitu tuh. Jadi 2 kali itu kenapa itu udah mau deket mau menikah tiba-tiba berubah jadi teman. Nah, maksudnya nggak jadi gitu loh. Berubah itu nggak jadi. Nah, Gisel ternyata punya bintang itu gitu loh. Bintang yang yang udah mau jadi, udah mau serius. Jangan berlaku juga untuk Rino ya gitu ya, yang kayaknya udah serius banget atau kayak gitu. Jangan-jangan, gue nggak tahu nih kasusnya dia apa gitu. Tapi seperti itu ya. Jadi katanya Mas Gunardi, saya lihat Gisel ada bintang jodohnya. Hanya saja ketika ada laki-laki yang mau serius dengannya, nah bintang jodoh itu berubah jadi teman. Itu sebabnya dia putus dengan beberapa pacarnya. Ya seperti itu gitu loh. Padahal kata Mas Gunardi, cowok idamannya si Gisel ini nggak muluk-muluk, nggak. Jadi Gisel itu ya sebenarnya standar aja ya, umum aja ya, bahwa cewek seneng sama cowok yang ganteng, ya kan, biasa lah ya, sama kayak cowok seneng sama cewek yang ganteng, ya sama lah gitu. Cowok yang ganteng, terus cowok yang bisa memahami dia sepenuhnya, itu sebenarnya standar ya, ya nggak sih, normal ya. Di mana-mana ya laki ya perempuan pasti ya seperti itulah gitu ya. Jadi nggak muluk-muluk amat, biasa aja lah gitu. Dia juga nggak kepengen yang cowok yang maco, ya pokoknya ada yang khusus-khusus, enggak, biasa aja. Pokoknya asal cowok itu sayang sama dia, cinta sama dia, bisa memahami dia, udah gitu loh. Istilahnya Mas Gunardi ini bilang bahwa Gisel ini susah dikontrol. Jadi cowok-cowoknya jadi capek gitu loh. Gitu. Itu ya kata Mas Gunardi, jadi susah dikontrolnya. Nah, mungkin itu buat Gisel ya mungkin juga bisa jadi introspeksi ya gitu ya. Maksudnya ya kalau kita berdua pas udah kita jalan berdua pasangan, ya harus ada imbangannya dong. Jadi jangan mentang-mentangan gitu loh. Mau gua maunya begini, terus lu ngotot maunya gini gitu. Sementara cowoknya jangan dulu dong gitu. Ya jangan gitu loh, ya gitu ya. Nggak tahu itu kelemahan apa sih namanya tuh? Ya bisa jadi itu yang membuat sulit jadinya. Jadi itu, itulah yang membuat barangkali ya gitu ya. Ini kan Mas Gunardi yang ngomong ya, bahwa itulah yang membuat hal-hal ya mungkin masalah-masalah kecil yang akhirnya membuat mereka jadi susah, nggak sejalan gitu loh. Nah terus kan ditanya, gue nanya nih sama Mas Gunardi, bisa nggak sih Gisel berubah katanya gitu, bisa nggak maksudnya Gisel itu nantinya menjadi lebih baik.
Ya bisa lah. Apa sih ya yang di dunia ini yang tidak bisa berubah? Tadi nanya ya, peluang rujuk. Peluang rujuk sama bisa nggak gitu loh peluang rujuk? Ih pasti mau lah. Itu pendukung-pendukung Gisel, pendukung-pendukungnya Gading itu sebenarnya sangat mendukung karena mereka itu dulu waktu masih rumah tangga pasangan ideal itu pasangan ideal, the best couple katanya ya gitu ya. Betul. Makanya waduh pada shock tuh. Tiba-tiba kok nggak ada gosipnya, nggak ada apa, nggak ada bak bibunya, kok tiba-tiba cerai gitu, kok mau cerai gitu loh. Itu makanya pada penasaran semuanya, maunya sih gabung lagi. Gimana, ada nggak gitu loh Master Gunadi ngelihat itu gitu loh. Karena begini, mereka itu kan kita jadi ini kok perginya bareng-bareng terus, sering banget ya. Kemarin waktu lepas tahun masuk 2025 tahun baruan juga mereka bertiga tuh. Terus sering banget ya. Api, ya kan? Sering banget lah mereka maksudnya sama-sama gitu loh ya. Masa nggak ada benih-benih ya gitu. Nah menurut Master Gunadi gini, kalau ngomong peluang ada. Setiap ini pasti ada, walaupun kecil ada peluangnya, kan semuanya juga tergantung yang di atas gitu. Tetapi kalau melihat dari chart natalnya dia, natal chartnya dia, itu natal chart itu tanggal, bulan, tahun kelahiran beserta elemen-elemennya. Memang mereka itu kalau bisa dibilang kurang cocok, ciong gitu loh. Loh, terus tanya kan, kok kalau cium kok bisa nikah sampai punya anak, ya enggak? Oh iya, biasalah kalau gini, kata dia bilang, ini gue kasih perumpamaan nih katanya. Nih kalau baru, pasangan baru, iya dong, ya cowoknya ngalah lah gitu ya, ngalah gitu ya, jadi disuruh gini-gini ya ngalah terus ngalah gitu. Tapi ketika udah menikah lah kebongkar lah gitu, ibaratnya tinggal serungkuh kebongkar lah. Aslinya masing-masing aslinya itulah gitu. Nah itu kan mereka menikah ada 5 tahunan ya, ada ya 5 tahunan ya gitu. Ada. Ada 5 tahunan ya gitu ya mereka nikah. Terus pacarannya juga lumayan lah, lama juga lah gitu ya. Jadi seperti itu gitu loh. Akhirnya akhirnya adalah permasalahan. Sebenarnya sih permasalahan yang udah lama ya, itu karena nggak cocok gitu loh. Terus kok kenapa bisa nikah? Kecocokan di mah ada, tapi nggak boleh diungkap gitu loh. Iya, udahlah itu belakang layar aja ya guys ya, bahwa mereka berdua ada cocoknya, bukan nggak cocok sama sekali, ada cocoknya. Kenapa bisa sampai 5 tahun menikahnya gitu gitu. Terus bisa pacarannya lama juga gitu, ada berapa setahun 2 tahun pokoknya, lumayan lah gitu ya untuk sejak nembak di acara musik SCTV itu kan, inbox kalau salah, lamarnya di situ kan. Jadi ada lah gitu loh. Tapi itu kita nggak bisa ya ungkap yang itulah gitu. Nah itu, jadi mereka itu kalau Gading itu kan lahirnya 8 Mei 1982. Terus dia punya sio, kelinci kayu, ular dan anjing tanah gitu ya. Nah itu kalau ketemu sama elemen-elemennya si Gisel ini ada yang kurang bagus. Terus juga termasuk ciongnya mereka adalah ciong pekerjaan. Itu apa maksudnya? Kok ada ciong pekerjaan? Jadi ada pekerjaan yang terus mereka nih yang si Gisel ke kanan, ini ke kiri, nggak ketemu gitu loh. Sebagai pasangan nggak ketemu, itu salah satunya lah gitu. Tetapi kata Master Gunadi, bukan yang nggak mungkin mereka bisa balik lagi. Kan tetap ada penyesuaian dan ada yang di atas gitu loh. Ini kan kita membaca ini, tapi mungkin nggak ada berubah ya, bisa aja lah gitu, bisa. Jadi gitu tuh guys gitu loh. Ini udah semua banyak banget ya, kita udah kelamaan nih ngomongnya, udah banyak, udah banjir ya ininya ya gitu ya. Jangan semuanya dibuka aja. Ada episode berikutnya. Iya, nanti ya di episode berikutnya ada lagi nih yang seru nih gitu guys. Nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa guys, nih gue ingetin lagi, tengok deskripsi ya. Sama subscribe dong. Iya dong ya gitu. Bunyi tanda loncengnya. Nanti kalau muncul langsung kelihatan. Itu dia. Oke. Sampai jumpa. Thank you.